Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton konten video ini. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur data majemuk linear, khususnya untuk jenis array list. Jadi konten video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah struktur data dan algoritma yang disusun oleh saya sendiri, Marsani, kelas IT 205. Baik, struktur data majemuk linear itu termasuk salah satu konsep yang menjadi fundamental dalam bidang ilmu komputer. Struktur data majemuk linear menyimpan elemen-elemennya secara berurutan, yang setiap elemen-elemennya itu memiliki hubungan sebelum dan sesudah dengan elemen lainnya. Salah satu konsep dasar struktur data majemuk linear yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini yaitu adalah array list. Baik, dari pengertian, struktur data itu merupakan metode untuk mengatur dan menyimpan data dalam program komputer. Dengan struktur data yang tepat dapat meningkatkan performa dan efisiensi program. Struktur data majemuk linear adalah salah satu jenis struktur data yang paling penting. Oke, masuk ke struktur data majemuk linear itu adalah kumpulan data yang tersusun secara berurutan, di mana setiap elemen memiliki hubungan satu arah dengan elemen berikutnya. Struktur data ini menawarkan fleksibilitas dalam menyimpan dan mengelola koleksi data, memungkinkan penambahan, penghapusan, dan akses elemen secara efisien. Dari konsep dasar dari struktur data majemuk linear itu memiliki beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama itu urutan. Jadi elemen-elemennya itu tersusun secara berurutan dan memiliki urutan yang pasti. Kemudian ciri-ciri utama lainnya dari konsep dasar struktur data majemuk linear itu adalah hubungan. Setiap elemen memiliki hubungan sebelum dan sesudah dengan elemen lainnya. Kemudian ciri-ciri berikutnya itu adalah akses. Jadi akses data hanya dapat dilakukan secara berurutan yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Kemudian dari manfaat, struktur data majemuk linear itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu efisien untuk akses berurutan. Akses data secara berurutan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Itu manfaat dari struktur data majemuk linear. Kemudian manfaat lainnya yaitu memori yang dinamis. Struktur data seperti daftar berantai dapat dialokasikan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian manfaat lainnya yaitu mudah diimplementasikan. Struktur data majemuk linear relatif mudah diimplementasikan dan dipahami. Dan dalam kesempatan video ini kita akan menjelaskan sedikit tentang implementasi struktur data majemuk linear khususnya untuk array atau list dengan bahasa pemrograman Python. Oke, baik. Kemudian contoh penggunaan. Nah, struktur data majemuk linear itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem operasi. Dalam sistem operasi itu digunakan untuk mengelola memori, proses, dan juga tas-tas atau tugas-tugas dalam sebuah sistem operasi. Kemudian contoh penggunaan lainnya itu untuk kompilator yang digunakan untuk menyimpan tabel simbol dan token program. Kemudian dalam basis data atau database itu juga digunakan untuk menyimpan data table dan indeks. Kemudian penggunaan lainnya dalam algoritma itu digunakan untuk mengimplementasikan berbagai algoritma seperti pencarian dan juga pengurutan. Oke, selanjutnya struktur data majemuk linear untuk array list itu dalam pemrograman Python. Salah satu jenis struktur data majemuk linear yang umum digunakan adalah array. Array itu merupakan kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam memori secara berurutan. Untuk mengakses elemen tersebut itu dilakukan dengan menggunakan indeks. Nah, tetapi dalam bahasa pemrograman Python itu tidak memiliki dukungan bawaan untuk array.
namun dapat menggunakan list Python sebagai gantinya. Jadi kalau array yang umumnya biasa kita kenal di Python itu kita bisa menggunakan list. Oke. Nah, di sini ada contoh kode sederhana untuk penggunaan list Python yang fungsinya sama dengan array. Berikut contoh untuk mendefinisikan array. Jadi kita punya sebuah variabel yang namanya buah. Yang variabel tersebut memiliki elemen-elemen atau isi, ada apple, pisang, jeruk, dan mangga. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa variabel array itu adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Seperti contoh di sini, kita bisa melihat variabel buah itu memiliki beberapa nilai, apple, pisang, jeruk, dan mangga. Oke, itu cara mendefinisikan array di dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk menampilkan isi array, kalau tadi kita sudah mendefinisikan variabel array, sekarang untuk menampilkan itu cukup menggunakan kode print. Print buka kurung variabel buah tutup kurung. Kalau ini dijalankan itu akan menampilkan isi atau elemen-elemen buah tersebut. Oke, baik. Kemudian tadi balik ke slide berikutnya. Sini agak delay ya. Buah menampilkan isi array, kemudian sekarang kita kalau tadi menampilkan isi array, mana nih arraynya? Oke. Nah, di sini kita mau menampilkan elemen tertentu dalam array, yaitu dengan menggunakan indeks. Contoh kode ini ada 2 baris kode. Kode pertama kita print variabel buah yang indeksnya ke 0. Kalau kita tadi lihat pada saat kita mendefinisikan variabel buah, jadi indeks ke 0 adalah apple, indeks ke 1 pisang, kemudian jeruk dan mangga. Jadi kalau kita panggil elemen yang indeksnya ke 0, maka akan menampilkan data apple. Kemudian baris kode berikutnya print buah yang indeksnya kedua itu akan menampilkan jeruk sesuai dengan pada saat kita mendefinisikan. Balik ke sini. 0 apple, 1 pisang, 2 jeruk. Jadi benar ya. Pada saat kita menjalankan baris kode kedua itu akan menampilkan elemen ketiga, yaitu yang isinya jeruk. Oke, kemudian kode berikutnya ini contoh untuk mengubah elemen array di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi untuk merubah kita cukup menuliskan variabel tersebut, variabel buah, kemudian kita isi indeksnya. Kita panggil buah yang indeksnya ke 1, baru kita sama dengan isinya anggur. Maka dengan kode seperti itu variabel buah yang indeksnya ke 1 itu isinya akan berubah jadi anggur. Makanya setelah kita print kembali variabel buah, itu data yang ditampilkan akan berubah. Yang seharusnya sebelumnya pada saat kita definisi pertama buah untuk indeks ke 1 adalah kita lihat dulu, indeks ke 1 adalah pisang, apple itu indeks ke 0, pisang untuk indeks ke 1. Sekarang diganti menjadi anggur. Jadi pada saat kita jalankan kode perintah ini, itu data yang tadinya pisang akan berubah menjadi anggur. Gitu teman-teman, ini kode untuk mengubah elemen array di dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, kode perintah untuk menambah elemen ke array dalam bahasa pemrograman Python. Tadi mengubah, sekarang menambah. Nah, untuk menambah array itu kita bisa menggunakan append. Jadi kita panggil dulu variabelnya buah, kemudian titik, lalu append. Fungsi append ini baru di dalamnya dalam kurung kita masukkan data yang akan ditambahkan ke array tersebut. Di sini isinya durian. Maka setelah kita tampilkan
Yang tadi datanya itu ada 1, 2, 3, 4, sekarang bertambah jadi 5. Ada durian. Kurang lebih begitu contoh program sederhana penggunaan list untuk menambah elemen array di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, yang berikutnya ini kode untuk menghapus elemen array di dalam bahasa pemrograman Python, teman-teman. Kita cukup menggunakan fungsi del, kemudian spasi, baru kita panggil variabelnya dan tentukan indeks keberapa yang mau dihapus. Di sini contohnya indeks kedua. Otomatis setelah kita jalankan print variabel buah lagi, itu datanya akan berubah, akan mengurangi jumlah data atau elemen yang ada dalam array yang sudah kita definisikan sebelumnya. Oke, selanjutnya, sorry ini agak delay, menghapus sudah, menghitung panjang. Nah, ini umum ya, di dalam bahasa pemrograman semuanya itu ada fungsi-fungsi seperti ini, cuman nama fungsinya yang berbeda. Di dalam Python itu kita cukup menggunakan len. Jadi contoh di sini kita buat dulu variabel baru, nama variabelnya panjang array, isinya adalah len buah. Otomatis variabel panjang array itu akan berisikan jumlah elemen yang ada dalam variabel buah. Setelah di print panjang array itu akan menampilkan jumlahnya. Kurang lebih begitu cara menghitung panjang array di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, yang terakhir, ini kita melakukan iterasi elemen array dengan loop for. Jadi dengan fungsi perulangan dalam bahasa pemrograman Python. Kita for i itu variabel yang nanti akan berisikan indeks dari elemen array yang kita looping. Kemudian array range, lalu range-nya itu sebanyak jumlah elemen yang ada dalam variabel buah. Jadi isinya di dalam perulangan itu, dalam for ini kita printkan variabel buah yang indeksnya ke i. Otomatis dia akan berurutan menampilkan atau print data elemen dari indeks pertama, data pertama, data kedua, dan seterusnya, sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam variabel buah. Oke, baik teman-teman, kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sorry ini agak delay. Akhir kata, si ganteng bawa kayu. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.